Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial Stata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan Linear Probability Model. Dalam regresi respons kualitatif, Linear Probability Model adalah model basic yang diimplementasikan melalui OLS pada data-data yang bersifat kategori seperti session sebelumnya. Untuk itu, pada session kali ini akan menggunakan data-data sejenis sehingga prosesnya tidak jauh berbeda dengan session sebelumnya. Oleh karena itu, mohon kalian simak dengan baik. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu do file dan arahkan folder directory pada folder tujuan data. Setelah folder tujuan data terbuka, selanjutnya kita buka terlebih dahulu datasetnya dengan cara sysuse debit, replace karena data sebelumnya diberi judul atau diberi nama debit. Kemudian setelah data tersebut terbuka, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses describing atau mendeskripsikan data atau item data. Apakah data tersebut telah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Setelah berhasil dieksekusi melalui describe, maka berikutnya akan muncul tampilan deskripsi variabel, di mana debit adalah kepemilikan kartu debit, saldo adalah jumlah saldo, ATM jumlah transaksi dalam ATM, kemudian gender adalah jenis kelamin. Di mana kepemilikan kartu debit itu adalah satu, itu adalah punya kartu debit, dan nol itu tidak punya, dan jenis kelamin satu adalah laki-laki dan nol adalah perempuan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba melakukan statistik deskriptif pada variabel yang telah kita inputkan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan kartu debit itu adalah sebesar 43,33%. Artinya, masih banyak sebagian besar sampel belum memiliki kartu debit. Selanjutnya, kepemilikan saldo itu adalah sebesar 1499,686 unit. ATM terindikasi ada 10 kali penarikan atau jumlah transaksi ATM, dan gender laki-laki adalah sebesar 26,67%. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan instalasi Asdok untuk mengeluarkan hasil penghitungan statistik deskriptif ke dalam Microsoft Word. Caranya adalah SSC install Asdok di dalam komen, kemudian Anda enter dan tunggu beberapa saat kemudian. Setelah itu, Asdok berhasil diinstal di dalam Stata Anda. Setelah Stata Anda berhasil menginstal Asdok tersebut, berikutnya Anda perlu menambahkan comment mengeluarkan statistik deskriptif ke dalam MS Word. Selanjutnya, ketika telah berhasil, maka Anda execute comment ini ke dalam MS Word. Hasil deskriptif statistik dari masing-masing yang telah kita buat tadi telah tampil di dalam MS Word. Selanjutnya, kita bisa copy data ini ke Microsoft Word atau dokumen terpisah agar terhindar dari penghapusan otomatis oleh Stata. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan estimasi dengan menggunakan Linear Probability Model. Caranya adalah kita membuat terlebih dahulu comment regressions, reg, spasi variabel Y, dan variabel X-nya. Variabel X-nya antara lain adalah saldo, ATM, dan gender. Kemudian Anda execute. Setelah Anda execute, maka hasil estimasinya cukup terlihat di sini bahwa saldo itu berpengaruh positif signifikan terhadap kepemilikan kartu kredit, sementara ATM dan gender itu berpengaruh negatif terhadap
kepemilikan ATM. Gender berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya kita lakukan ekspor hasil estimasi LPM ke dalam ASDOC ya. Caranya adalah ASDOC, kemudian regressions, kemudian diikuti oleh variabel Y dan variabel X-nya, yaitu saldo, ATM, dan gender. Kemudian Anda kasih koma dan diakhiri oleh nest replace, spasi, format, persen 060 GJ atau 06,0 GJ. Kemudian kita execute. Setelah di-execute akan berhasil tertulis click to open file. Anda buka my file dan hasil estimasinya kurang lebih demikian. Saldo itu berpengaruh positif signifikan, ATM berpengaruh negatif, gender berpengaruh negatif signifikan. Nah, setelah itu Anda bisa lakukan interpretasi hasil estimasi LPM ke dalam model yang terpisah. Anda buat terlebih dahulu dokumen terbaru yang berbeda dengan output tadi. Kita interpretasikan hasil regresinya. Yang pertama, saldo, kenaikan saldo 1% saldo, maka akan meningkatkan probabilitas kepemilikan. Debit sebesar, nah, karena di sini adalah bukan logaritma natural, maka data ini kita kalikan dulu dengan 100, yaitu menjadi 0,03. 0,03 kepemilikan kenaikan 1 unit saldo, maka akan meningkatkan probabilitas kepemilikan debit sebesar 0,03% dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, kenaikan 1 unit transaksi ATM maka akan menurunkan probabilitas kepemilikan debit sebesar, kita kalikan dulu dengan 100, berarti 2,7 ya. Menurunkan probabilitas kepemilikan debit atau kartu debit sebesar 2,7% dengan asumsi ceteris paribus. Dan yang terakhir, gender, berarti di sini jenis kelamin laki-laki ya, atau probabilitas kepemilikan debit laki-laki ya, lebih rendah 30,2% dibandingkan perempuan ya. Nah, ini adalah hasil interpretasi regresi linear probability model. Nah, selanjutnya Anda perlu melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastis atau telah memenuhi kaidah homoskedastis dan juga uji normalitas. Caranya adalah Anda komenkan atau Anda running step ke-10 ini, uji homogenitas atau heteroskedastisitas dengan cara stat hetes, kemudian Anda running, kemudian menghasilkan nilai probability chi-square itu sebesar 0,141. Artinya nilai probabilitasnya adalah kurang dari tingkat signifikansi. Artinya H0-nya diterima, yaitu atau H0-nya tidak ditolak, gitu ya. Nah, apabila H0-nya tidak ditolak, maka di sini adalah constant variance atau homoskedastis. Artinya tidak ada masalah heteroskedastis. Nah, baiklah,
Berikutnya kita akan lanjut ke step yang berikutnya, ke-11 yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas, Anda perlu meregres ulang model Anda, regres debit, saldo, ATM, dan gender. Kemudian Anda predik U, res, atau Anda tampilkan dulu residualnya, baru kemudian Anda uji dengan menggunakan SKTSU. Nah, kita blok, kemudian kita execute. Setelah di-execute menunjukkan bahwa SKTSU nilainya adalah probability high square 0,000, artinya kurang dari tingkat signifikansi. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa H0-nya ditolak ya, dan H1-nya diterima ya. Sementara hipotesisnya adalah H0 adalah data terdistribusi normal dan H1-nya adalah data terdistribusi tidak normal. Sehingga demikian, hasilnya adalah data terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, pada proses ini harus melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan menggunakan logit model maupun probit model. Untuk itu, session kali ini kita akhiri. Kita lanjutkan pada session berikutnya terkait dengan logit model. Namun sebelum itu, kalian perlu berikan feedback, kolom komentar, share, like, and subscribe YouTube kami sehingga kami akan menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait dengan tutorial startup. Sekian, terima kasih.